menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Nasihi. Kedengaran suara saya Pak Nasihi? Kedengaran, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Pokjawas KI Jakarta, Bapak Ibu Ketua Pokjawas Kota yang sudah hadir di sini, dan rekan-rekan Recording in progress. semua yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu di ruang virtual siang hari ini. Ini menandakan bahwa kita semua adalah pengawas pembelajar. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hidup kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya bukan narasumber ya Pak Nasihi ya, sebenarnya saya ini berbagi saja. Kebetulan saya mendapatkan amanah untuk ikut mengawal program ini di GTK Madrasah Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama. Saya slideshow dulu ya. Kelihatankah share screen saya, Pak Nasihi? Kelihatan Bu? Kelihatan. Ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, jadi yang akan saya bagikan ini sebenarnya adalah agenda diseminasi bagaimana kita pengawas melakukan pendampingan gitu ya, implementasi KBC di madrasah. Jadi sudah saya ambil slide ini sebagian besar dari buku saku pendampingan implementasi KBC oleh pengawas, yang itu kemarin sudah di launching ya di Silatnas, dan insya Allah akan segera disebarluaskan. Nah, kegiatan ini sebenarnya berawal dari ini ya Ibu Bapak, dari surat yang diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia terkait dengan implementasi KBC di madrasah. Nah, di dalam surat ini poin ke-6 dan ke-7 ini yang menjadi konsen kita. Di poin ke-6 ini salah satu yang disampaikan kepada Kepala Kakanwil seluruh Indonesia bahwa kepala madrasah beserta warga madrasah mengimplementasikan KBC di lembaga masing-masing. Kemudian nomor 5, setiap pengawas wajib mempunyai minimal 1 madrasah binaan yang menjadi piloting implementasi KBC. Jadi untuk tahun ini sebenarnya kita masih tahun piloting gitu ya. Jadi minimal 1, boleh lebih dari 1 gitu ya. Kalau binaannya sedikit 7 mungkin semua silahkan, tetapi ini yang kenapa minimal 1? Kalau se-Indonesia ini pengawas madrasah ada 4.700, berarti ada 4.700 madrasah yang sudah mengimplementasikan KBC secara terlihat gitu ya, perubahan yang diharapkan dari implementasi KBC itu akan terlihat. Itu sebenarnya landasan ya dari kegiatan kita ini, dan untuk itu kita itu sudah melakukan apa saja. Ini yang sudah terjadi di September 2025 ya, berarti setahun lalu ya. Tahun lalu itu ada training of fasilitator KBC ke pengawas perwakilan provinsi. Jadi ada sekitar 70 se-Indonesia dari masing-masing provinsi. Dari DKI itu yang ikut adalah Bu Pri, Bu Artati, dan Pak Nasihi. Nah, ini mereka sudah mendapatkan paket pelatihan komplit KBC gitu ya. Dan
Itu diseminasi dari kegiatan ini itu dilakukan dari bulan November sampai April 2026. Untuk DKI kemarin ada kerjasama dengan BDK ya, tetapi itu secara online. Nah, ini sebenarnya nanti perlu direfleksikan kita semua nih, Ibu Bapak, apakah cukup dari eh, BIMTEK online itu untuk pemahaman terkait KBC, atau kita perlu menguatkan lagi secara luring. Jadi yang mau kita dampingi itu adalah implementasi KBC. Memang diharapkan seperti yang disampaikan Pak Bahrul Hayat, untuk KBC ini kan prinsipnya adalah keteladanan. Karena KBC ini sebenarnya adalah pendidikan nilai, bukan administrasi atau dokumen yang sudah menginsersi atau mengintegrasikan dengan KBC, bukan itu. Tapi bagaimana perubahan nilai itu terjadi. Nah, karena perubahan nilai itu akan terjadi ketika ada keteladanan. Nah, kita GTK ya, pengawas, kepala madrasah, guru, itu paling tidak sebelum melaksanakan perannya sebagai agen change, agen perubahan nilai, maka kita sendiri harus menjadi pengamal nilai-nilai KBC. Jadi sebagai pengamal nilai-nilai KBC, paling tidak berarti kita harus memberi contoh teladan bahwa oh ini loh implementasi KBC itu seperti pengawas itu adalah kurikulum berjalan, KBC berjalan gitu. Demikian juga ketika nanti kita melakukan pendampingan, sasaran kita ini adalah kepala madrasah dan guru. Jadi bukan ya? Kayaknya perlu slideshow itu. Oh ya. Oke, kelihatan Pak? Ya, siap. Ya, jadi ini diseminasi KBC ini nanti perlu direfleksikan lagi. Apakah kita sudah siap dengan apa yang sudah kita pelajari melalui online, atau jika belum, kita harus melakukan apa. Lalu di tanggal 1 Juni kemarin, awal Juni ya, pekan pertama bulan Juni, itu ada TOF lagi, Training of Facilitator. Pesertanya adalah seluruh Ketua Pokjawas Provinsi, jadi 34 provinsi se-Indonesia, itu di Bandung, itu ada TOF lagi panduannya. Jadi bagaimana panduan implementasi KBC. Kenapa? Karena pengawas inilah yang akan melakukan pendampingan. Kalau bikin ini, ada yang bocor ya Pak? Tolong di-mute. Ada yang Siti Fauzia, tolong di-mute. Iya, sebentar. Oh iya. Makasih. Mana nih suara? Sebentar, nanti suara. Kita di-mute dulu. Oke. Nah, jadi setelah ada TOF panduan bagaimana melakukan implementasi KBC, pendampingan, nah itu sekaligus pendataan gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun suratnya itu sudah dikirim di tahun 2025, selama 1 tahun itu apakah seluruh pengawas ini sudah punya madrasah piloting atau belum, kan nggak ketahuan. Mungkin ada provinsi-provinsi tertentu ya memang kita harus mengakui bahwa di Jawa Timur itu sudah dilakukan sampai ke madrasah piloting gitu ya. Nah, di hampir sebagian besar di wilayah Indonesia sepertinya belum. Oleh karena itu, ini dikuatkan lagi terkait dengan bagaimana satu pengawas satu madrasah piloting. Maka kemarin kalau Ibu Bapak mengisi pendataan melalui aplikasi Excel tadi ya, yang itu sebenarnya adalah untuk mendokumentasikan atau untuk merekam sampai mana sebenarnya pengawas sudah melakukan pendampingan. Dimulai dari pendataan dulu gitu ya. Nah, kemarin alhamdulillah dari pendataan itu sudah terkumpul hampir sekitar 10.000 madrasah. Jadi rata-rata di atas 1 gitu ya. Ada yang 1, tapi kalau saya sendiri 3 ya, karena saya khawatir kalau yang 1 nggak berhasil masih ada cadangan gitu. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian sekarang ini diseminasi. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah diseminasi bagaimana TOF kemarin
itu didiseminasikan ke seluruh pengawas di provinsi masing-masing. Namun, tadi sampaikan oleh Bu Artati bahwa ini sebenarnya prolog aja Ibu Bapak. Nantinya dari kesepakatan ketua-ketua provinsi yang di rapat terbatas ya, itu akan dilakukan di masing-masing kota secara lebih detailnya, secara luring. Jadi tidak lagi daring seperti ini. Daring ini ibarat kata kita sosialisasi saja. Nah, secara luring itu nanti akan lebih detail lagi bagaimana Agustus. Nah, ini kita sudah mulai implementasi. Tahap 2 ini nilai sosial, cinta sesama, dan nilai intelektual. Ini di bulan November dan Januari. Ini 3 bulan ya. Yang ke tahap ketiga itu nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta alam. Nah, ini sampai bulan April, Mei, Juni kita harapkan sudah menjadi tahap pengintegrasian dan pembudayaan. Seperti itu. Jadi tidak sekaligus semuanya, tetapi kita ada tahapannya. Lalu, nah ini kalau di slide di saya ini, nah ini langkah pendampingan. Langkah pendampingan tuh sama dengan langkah pendampingan kita sebenarnya Ibu Bapak. Dari perencanaan pendampingan, pendampingan perencanaan, pendampingan pelaksanaan, dan pendampingan pelaporan. Ini siklusnya sama sebenarnya. Siklus ini memang yaitu nanti di lapangan bisa didiskusikan ya. Kalau kita kan siklus kita itu kan dari Januari sampai Desember gitu ya. Sementara untuk piloting ini kita mulainya di tahun ajaran baru karena bisa diterapkan di pembelajaran gitu ya, di kelas madrasah gitu. Nah, itu nanti bisa didiskusikan ya bagaimana mekanisme kerjanya. Tapi intinya bahwa di langkah-langkahnya adalah seperti ini. Di langkah 1 itu akan kita lakukan di bulan Januari harusnya ya. Tapi ini karena khusus piloting ini kita menggunakan tahun ajaran, yaitu kita mencermati, mengobservasi bukti-bukti penanaman nilai KBJ yang sudah muncul. Misalnya kita kan sering datang ya ke madrasah nih, kira-kira nilai apa yang sudah muncul ya di madrasah tersebut. Biasanya kalau saya ya di madrasah swasta yang pondok pesantren itu nilai ekologis itu sudah, nilai cinta lingkungan itu sudah tertanam dengan apa? Dengan menjaga kebersihan. Yaitu dia punya slogan yang sudah diterapkan dan menjadi budaya, jangan melangkah selagi ada sampah. Dan itu sudah diterapkan, maka madrasahnya itu sangat bersih dan itu sudah menjadi budaya. Ini artinya bahwa nilai KBC sudah muncul, yaitu nilai ekologisnya. Nah, di sini kita juga menyiapkan materi penguatan nilai KBC. Ada link materi pendampingan ya Ibu Bapak, ini nanti kita bagikan juga jika diperlukan memberi pelatihan gitu. Jadi untuk penguatan nilai KBC yang akan kita tanamkan tadi dua nilai berarti di bulan Juli ini nilai nilai spiritual ya, cinta Allah dan Rasul, dan nilai personal, cinta diri. Kalau madrasah itu belum pernah mendapatkan pembekalan terkait itu, dua nilai itu berarti kita yang akan melakukan. Nah, berarti kita juga harus punya kapasitas itu dulu. Setelah itu kita menyusun rencana pendampingan ya, buat timeline. Nah, ini bagaimana timelinenya, step by step-nya. Nanti PPT-nya belum ditampilkan. PPT-nya belum ditampilkan ya? Udah Pak Amir. Kok di saya nggak muncul ya? Kenapa? Ntar dulu. Sinyal kali Pak. Sinyal kayaknya. Jauh kali. Terima kasih. Jalannya jauh itu. Ya, jadi nanti Pak Amir dapat PPT-nya saya bagikan kok. Jadi rencana pendampingan, timeline, step by step-nya mau melakukan apa, ini secara detail nanti dibahas di kota ya Ibu Bapak ketika perancang ya. Lalu kita, di tahap perencanaan kita nanti akan menggunakan platform Magis Ibu Bapak. Nanti Pak Yun akan menyampaikan secara lebih detail ya.
Magis itu sekarang akan terintegrasi di MIS GTK New, Ibu Bapak. MIS GTK kita kan yang lama itu sudah wassalamualaikum, dan sekarang mau ada yang baru. Kemarin untuk Timur saya kontak Pak Iim ya, admin MIS GTK. Saya nanya, Pak, akun MIS GTK pengawas sudah ada belum? Katanya masih di generate, nanti akan dibagikan. Kenapa? Karena ini akan digunakan untuk salah satunya ya, MIS GTK ini kan terkait dengan pencairan TPG. Jadi data kita, pengawas kita itu menggunakan aplikasi yang baru ini, MIS GTK New ini, dan Magis itu nanti sudah terintegrasi di situ Ibu Bapak. Jadi ketika kita masuk akun MIS GTK, di situ udah ada masuk Magis gitu. Otomatis kita bisa melakukan, ya kita nggak hanya kita ya, kepala madrasah, guru, melakukan refleksi dan rencana aksi itu secara lebih mudah gitu, nggak lagi harus pakai Android. Seperti itu. Ini di langkah 1, belum slideshow, nggak ada ya. Lanjut ya. Oh iya, nanti PPT-nya di share. Langkah 2, ini suka nge-lag nih saya. Nah, ini gambaran perubahan yang akan dicapai Ibu Bapak. Nah, ini kegiatan kunci kita, itu pembekalan, pendampingan, refleksi, dan pemantauan ya, oleh pengawas. Outputnya, paling enggak pemahaman dari camat dan guru terkait KBC itu. Ada pemahaman, lalu motivasi untuk menanamkan nilai itu terwujud dan memiliki rencana implementasi. Hasil antara itu adalah guru dan camat mulai mempraktekkan nilai KBC. Nah, kita sampai di sini Bu Bapak. Kita tidak sampai ke murid ya. Jadi kita berharap ini dipraktekkan dulu oleh guru dan kepala madrasah. Jadi ada quote ya. Guru sibuk berubah, guru merubah diri, murid berubah sendiri gitu. Seperti itu. Jadi alih-alih kita berusaha untuk merubah murid, nah kita merubah diri aja dulu. Mudah-mudahan murid berubah sendiri. Sehingga hasil akhirnya adalah budaya KBC itu hidup di madrasah. Seluruh warga madrasah termasuk tentunya adalah murid-muridnya. Jadi seperti itu. Langkah 2 tadi sudah perencanaan, kita pendampingan. Langkah 2 kan kita mendampingi perencanaan. Nah, pendampingan perencanaan itu pendampingan refleksi ya di Magis dan penyusunan rencana aksi implementasi KBC di madrasah. Apa-apa wujudnya. Misalkan kalau nilai spiritual itu mau diinsersi di program yang mana nih? Kalau di intra, kira-kira bagaimana guru menginsersi cinta Allah dan Rasulnya ke dalam pembelajaran yang mungkin di seluruh mapel gitu ya, tidak kalau di MI berarti di kelas, misal dengan tadi gitu ya, anak-anak jeda dulu gitu ya untuk menghayati, menyiapkan diri untuk doa, belajar dan sebagainya. Nah, ini dilakukan di Magis. Langkah 3 pendampingan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan dilaksanakan dalam 3 tahap, masing-masing tahap 2 nilai yang tadi saya sudah sebutkan di atas ya. Tahap 1 itu nilai spiritual dan nilai personal. Tahap 2 itu nilai sosial dan nilai intelektual. Tahap 3 itu adalah tahap 3 itu nilai ekologis dan nilai cinta tanah air ya, nilai kebangsaan. Nah, di setiap tahapan yang 3 bulan itu apa yang dilakukan? Kita melakukan pembekalan atau penguatan nilai KBC yang akan diimplementasikan. Berarti ketika udah nilai tahap 1, nilai 2 nilai itu udah selesai, kita mau masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu nilai sosial dan nilai intelektual. Berarti kita pastikan dulu madrasah kita mendapatkan penguatan terkait nilai tersebut, 2 nilai tersebut. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga harus melakukan pembekalan kalau mereka belum pernah mendapatkan gitu ya, pembekalan terkait dengan nilai-nilai KBC atau penguatan. Kalau sudah dapat, cukup penguatan saja dengan melakukan mentoring, coaching gitu ya.
Nah, lalu di tahap pelaksanaan itu kita melakukan observasi perubahan atau pemantauan. Minimal 1 kali dalam 1 bulan ya Ibu Bapak, kita hadiri madrasah yang piloting kita untuk implementasi KBC. Yang diobservasi itu adalah perubahan nilainya udah muncul atau belum. Nanti ada instrumen yang sudah terintegrasi di buku saku tersebut yang bisa kita gunakan untuk melakukan observasi perubahan ya, perubahan dari nilai-nilai KBC ya, before after-nya gimana. Lalu di tahap ini kita melakukan refleksi dan umpan balik, lalu membuat laporan terkait 2 nilai yang ditanamkan. Nah, pelaporannya ini nanti juga di Magis, Ibu Bapak. Jadi ada menu untuk pelaporan di Magis gitu yang bisa kita gunakan. Langkah terakhir itu adalah kalau sudah tahap 1, 2, 3 selesai, berarti sudah 6 nilai, udah 5 panca cinta kita piloting untuk diimplementasikan di madrasah. Di tahap akhir di bulan Mei Juni ya, itu kita lakukan evaluasi secara keseluruhan, refleksi dan evaluasi ya. Lalu kita melakukan pendampingan pelaporan, ini juga di Magis, termasuk mendokumentasikan gitu ya. Di tahap pelaksanaan tadi kita tidak lupa mendokumentasikan ya Ibu Bapak, mendokumentasikan apa yang dilakukan, apa yang berubah gitu, baik foto maupun video. Terakhir, terima kasih. Itu aja pengantar dari saya. Nanti materinya saya share. Nanti dari Pak Yun Yun melanjutkan terkait dengan penggunaan aplikasinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk Bu Ana yang sudah menyampaikan materi ini secara gamblang. Tentunya dari paparan Bu Ana ini mungkin sebagian sudah ada yang sudah bisa ditangkap secara utuh, mungkin juga perlu dicerna atau bahkan mungkin perlu untuk dijelaskan lebih detail sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing yang hadir di sini. Oleh karena itu saya kira akan lebih hidup kalau kita membuka pertanyaan ya, Bu Ana, untuk mempertajam. Langsung ke Pak Nasihi dulu, Pak Yun Yun dulu biar sekaligus. Pak Yun Yun katanya dia lagi ini masih ada di Zoom yang lain. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Baik. Maaf. Kalau gitu langsung aja ke Pak Yun Yun dulu ya, biar nanti sekalian dialognya bisa 3 arah ya. 2 narasumber kemudian mungkin direspon oleh peserta. Silakan Pak Yun Yun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Pokjawas DKI Ibu Haja Artati, dengan para pengurusnya, Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah, kita berkenan untuk bisa berkumpul silaturahmi dengan dalam keadaan sehat, walaupun dengan Zoom. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, untuk melengkapi, saya akan mencoba berbicara dulu tentang konsep dari magisnya, baru kita bicara tentang aplikasinya. Yang ini tentunya tidak bisa kita habiskan atau sampaikan sekarang, semuanya sekarang. Mungkin nanti di setiap kota baru kita membahas lebih dalam lagi. Izin share. Screen ya. Sudah muncul? Sudah ya? Sudah bro, sudah. Oke. Sudah Pak. Jadi ini
sebagai gambaran awal bahwa pengembangan profesi itu menjadi kewajiban kita sebagai pegawai ataupun ASN, yang salah satunya nih saya akan menampilkan adalah pengembangan profesi berbasis refleksi, yang biasanya pengembangan itu baseline-nya dengan menggunakan AKG atau PKG yang ada instrumen tertentu ataupun diberikan. Nah, sekarang ini ada alternatif lain dengan berbasis refleksi menggunakan aplikasi namanya Magis. Biasanya kalau UKG pakai ujian, PKG ada instrumen khusus, sekarang ini adalah refleksi yang ada di Magis. Basisnya adalah refleksi. Nah, karena pengembangan diri berbasis refleksi ini, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Ini bagaimana keterkaitan antara guru, kepala, sama pengawas. Jadi ketiganya ini harus ada keterkaitan dan saling mendukung. Nah, pertama misalnya ini guru, itu nanti harus refleksi dulu. Yang direfleksi itu adalah kinerja dan kompetensi. Refleksi kinerja dan kompetensi. Kinerja terkait dengan pembelajarannya, kompetensi dengan berdasarkan standar kompetensi yang sudah ditetapkan secara peraturan. Nah, dari refleksi inilah guru baru merencanakan. Jadi basisnya bukan basis penilaian kinerja dari orang eksternal ataupun dengan UKG, tapi ini basisnya berdasarkan refleksi dari dirinya sendiri. Si guru melakukan refleksi terhadap kinerjanya dan terhadap kompetensinya, baru menjadi rencana. Nah, hasil dari rencana, hasil refleksi dan rencananya guru, maka itu menjadi acuan untuk kepala madrasah merencanakan. Tapi sebelum merencanakan pun, kepala madrasah melakukan refleksi dua hal juga sama, refleksi kinerja dan refleksi kompetensi. Yang ini tidak kaitan langsung dengan refleksinya ataupun rencananya ke guru. Nah, setelah refleksinya baru kepala madrasah merencanakan. Nah, rencana kepala madrasah harus melihat juga refleksi dan rencananya guru sebagai basisnya. Jadi tidak lepas kepala madrasah membuat sebuah refleksi pengembangan diri yang terlepas dari guru, harus berkaitan dengan guru. Nah, sehingga rencana aksinya pun itu betul-betul berkaitan dengan kegiatan ataupun rencana aksi guru. Nah, sekaligus juga yang di bawahnya pengawas melakukan refleksi diri sendiri yang terlepas dari kepala dan madrasah, kemudian kepala pengawas membuat suatu perencanaan. Itu pun tidak boleh lepas dari refleksi dan rencananya kepala madrasah dan guru, utamanya ke kepala madrasah. Jadi rencananya pengawas harus inline, harus sama ataupun harus mendukung rencananya kepala madrasah, refleksinya kepala madrasah. Jadi pengawas pun melakukan refleksi kinerja dan kompetensi, juga merencanakan kinerja dan kompetensi. Nah, begitu juga pendampingan perencanaannya, kemudian pendampingan pelaksanaannya. Jadi ini gabungan bahwa pengawas tidak bisa lepas dari kebutuhan kepala madrasah. Dan kepala madrasah tidak lepas dari kebutuhan guru. Sehingga guru ketika melakukan refleksi kebutuhan kompetensi, maka kepala madrasah harus membuat rencana yang mendukung pemenuhan kompetensi guru itu. Dan pengawas pun perlu melihat kebutuhan kompetensi, peningkatan kompetensi kepala dan peningkatan kompetensi guru gitu. Jadi ini nyambung. Nah, ini sistem ini akan digabung dalam sebuah magis gitu. Nah, kinerja dan kompetensi. Nah, sedangkan di magis itu ada penamaan jadi 3 refleksi. Refleksinya kinerja, refleksinya kompetensi, dan refleksinya karakter. Nah, 3 ini yang nanti tersedia di magis. Kenapa perlu ada magis? Karena di situ akan terkumpul semua informasi dari semua guru. Nah, harapannya Bapak Ibu yang pengawasnya, ini kan sebenarnya lahirnya magis itu
untuk memfasilitasi pengawas yang memiliki lebih dari 100 guru ataupun 90 madrasah. Ada memang satu daerah di Indonesia, satu pengawas itu lebih dari 50 madrasah. Nah, bagaimana mengkolek atau mengumpulkan rencana-rencana itu agak repot. Makanya dengan aplikasi ini, pengawas tahu dari 90 kepala madrasah, kompetensi yang diinginkan itu apa. Kemudian kinerja atau rencana kerjanya itu apa. Nah, itu menjadi bekal kita untuk merencanakan pendampingan gitu. Nah, kalau sementara ini tidak ada aplikasi, kita tidak bisa memiliki data dengan mudah, data-data dari guru dan kepala sekolah, sebenarnya mereka butuh apa. Nah, dengan Magis ini, tahu mereka itu rencana kerjanya seperti apa, hasil refleksinya seperti apa, kemudian hasil yang diinginkan seperti apa, kompetensi apa yang dibutuhkan, itu menjadi bekal pengawas, gitu, pengawas untuk mendampingi, gitu. Nah, begitu juga dengan karakter. Nah, tinggal kita bicara tentang instrumen kinerjanya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Susiana, di Magis itu, instrumen yang digunakan untuk kinerja guru itu menggunakan instrumen dari sekolah yang dicita-citakan yang terdiri dari 4 indikator. Pembelajaran yang berpusat pada murid dan pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nomor 1 dan nomor 2 itu menjadi indikatornya di guru. Iklim sekolah yang aman dan kepemimpinan itu indikatornya untuk kepala. Jadi sekolah yang dicita-citakan ini 2 untuk guru, 2 untuk kepala. Nah, nanti di situ di Magis itu ada indikator-indikator secara detailnya. Kemudian kalau pengawas, kita tetap pada 4 tahapan yang menjadi siklus pendampingan, perencanaan, pendampingan perencanaan, pendampingan pelaksanaan, dan pendampingan pelaporan. Kalaupun nanti pendampingannya dihilangkan, jadi perencanaan pengawasan, pengawasan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pelaporan pengawasan. Kalau mau nanti kalau bisa diganti dengan pengawasan. Artinya perencanaan program, pelaksanaan program dan pelaporan itu memang 4 yang secara manajemen itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan atau saling berkaitan. Jadi untuk kinerja yang ada di Magis seperti ini, gitu, ada di instrumen ini. Kemudian nanti kita coba bawa, nah ini kompetensi. Nah kompetensi ini tuh mengacu dengan sesuai yang baru, guru itu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kepala ada kepribadian, sosial, profesional. Pengawas kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kalau kita cukup di kompetensi ini, itu akan hanya bagi guru hanya ke pedagogik dan kepribadian. Sedangkan kepala itu hanya profesional dan pengawas itu profesional. Adapun kepribadian dan sosial jarang kita sentuh. Gitu. Jarang kita ada peningkatan atau penguatan kompetensi sosial dan kepribadian. Makanya kehadiran yang ini sebenarnya instrumen karakter basisnya kepada 25 mindset KBC. Itu karyanya Pak Irfan Amali sama Pak Haidar Bagir. Ini bisa menjadi dasar ataupun penguatan kepada kompetensi kepribadian dan sosial. Karena inilah pendidikan karakter. Dan harapannya KBC ini tadi sampaikan Bu Susiana, itu bukan hanya kepada siswa, tapi gurunya pun harus KBC gitu. Bukan hanya gurunya, pengawas pun harus, kepala pun harus KBC. Bukan hanya kepala, pengawas pun harus KBC. Jadi konteks ini pun kita lagi diskusi ini bagaimana KBC ataupun mindset ini ataupun pendidikan nilai itu menjadi dasar kita menyusun standar kompetensi kepribadian sosial yang lebih aplikatif, yang lebih terukur. Nah ini ada semua di Magis supaya kita bisa menggunakan Magis ini untuk semua kegiatan sebetulnya. Jadi Magis ini basisnya refleksi,
kalaupun pengembangannya nanti berdasarkan apa yang menjadi prioritas. Jadi Magis ini bisa digunakan untuk peningkatan literasi. Magis itu bisa digunakan untuk peningkatan numerasi. Magis itu bisa, semua program bisa digunakan di Magis gitu. Jadi Magis, nah sekarang ini karena yang menjadi prioritas adalah pada kompetensi kurikulum berbasis cinta, maka Magis ini akan difokuskan kepada peningkat atau pendidikan nilai atau pendidikan karakter dengan menggunakan kurikulum berbasis cinta dengan aturan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susiana. Artinya Bapak Ibu, ini Magis ini akan, kalau kemarin itu masih basis platform Android, sekarang dibalik masuk ke MIS-GTK itu untuk mempermudah dan adanya keterkaitan dari semua sistem kerja kita sebagai pengawas, guru, dan kepala madrasah. Nah itu sebagai pengantar bahwa kita basisnya refleksi. Nanti selain Magis, nanti itu kan di sana ada UKG-nya, ada UKG-nya, dan di situ akan ada satu kumpulan namanya dikatakan adalah PKB digital. Jadi akan ada gabungan PKB digital gitu. Itu untuk sebagai awalan untuk Bapak Ibu bahwa Magis itu basisnya ada refleksi, bukan kepada nah sekarang saya ingin memperkenalkan untuk Magisnya yang ini ada kemudahan, makanya dikenalnya dengan New Magis. New Magis ini untuk belum. Nah, ini New Magis ini dalam memindahkan dari yang Android ke website dan masuk di platform MIS-GTK. Jadi nanti di MIS-GTK itu ada PKB online, ada Pintar, ada Magis. Jadi ketika Magis misalnya ketemu si guru itu berdasarkan refleksi kompetensinya kurang dari pedagogiknya, kemudian di binaan kita ternyata pedagogiknya banyak, itu kita bisa merekomendasikan mereka ngikutin di Pintar. Kalau di Pintar tuh ada kelasnya, kelas pedagogik. Kemudian kalau misalnya kita sebagai pengawas tahu ternyata kebutuhannya adalah ke metode pembelajaran, maka kalau kita punya kemampuan itu, kapasitas dan waktu, kita bisa melakukan latihan langsung ke guru. Atau kita merekomendasikan ikut di Pintar. Nanti di Pintar setelah ikut di Pintar, maka otomatis sertifikatnya masuk di MIS-GTK. Jadi tidak perlu download, tapi sudah langsung di MIS-GTK. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin ikut KBC di Pusbangkom, itu udah bisa lihat kalau dapat MIS-GTK yang terbaru itu udah muncul sertifikatnya di MIS-GTK gitu. Itu untuk kemudahan keempat itu, ketiga tadi. Nah, New Magis ini sebagai ini perbandingannya. Jadi kalau Magis itu kan mengisi masing-masing madrasahnya, tapi kalau udah di MIS itu otomatis. Jadi sudah ada fiturnya, udah mutasi guru. Kalau misalnya madrasahnya berubah, gurunya berubah, itu udah otomatis akan berpindah. Nanti akan diatur ataupun adminnya ada di Kapko, di kabupaten kota. Adminnya untuk pengawas itu ada di kabupaten kota. Jadi siapa megang madrasah mana itu otomatis akan ada diatur oleh di Kapko sebagai adminnya. Itu kemudahannya untuk Magis yang ada masuk di MIS-GTK. Kemudian kelebihannya lagi ini. Jadi integrasi, mutasi guru dan macam-macam itu lebih mudah. Gurunya, kepalanya berganti itu secara otomatis akan mudah karena ada masuk di GTK. Ini saya ada sekitar 8 keuntungan migrasi ke Magis ke MIS-GTK. Nah, resikonya memang ini harus berubah lagi nih. Asalnya guru dan kepala dan pengawas itu sudah di Magis pakai HP, sekarang harus pakai komputer atau laptop gitu.
Nah, ini ada penyesuaian-penyesuaian yang mungkin secara kontennya atau substansinya tetap sama, hanya di teknisnya yang memang perlu ada adaptasi lagi bagi guru-guru yang belum ataupun melihat progres ini. Apa yang bedanya di sini? Pembuatan akun berdasarkan rule. Pengawas dibuat oleh admin, kepala madrasah, oleh admin madrasah, guru oleh admin madrasah. Jadi tidak ada lagi kita input, output atau delete ataupun dipindahkan secara manual gitu. Tapi ini udah otomasi berubah gitu. Kemudian juga sama nih mutasi-mutasinya udah dilihat. Gitu. Nah ini proses-proses yang nanti pengawas tampilannya ini nah ini akan tampilan seperti ini. Rumah digital guru dan tenaga pendidikan. Ini ada, nah ini loginnya pun itu login seperti Bapak Ibu login ke MSGTK gitu. Itu udah otomatis di situ ada menunya. Di sini dalamnya ada Magis, kemudian ini di dalamnya langkah-langkahnya yang tadi refleksi ya. Refleksi sudah ada. Kemudian juga ini tampilannya, jumlahnya, kemudian nah di sini nanti ada coachingnya untuk bisa kita berdiskusi ataupun ngobrol dengan guru gitu. Jadi ini Magis yang akan kita gunakan dengan masuk di MIS GTK. Nah sekarang ini Magis ini akan digunakan untuk memonitor ataupun melakukan pendampingan pelaksanaan dari kurikulum berbasis cita atau satu pengawas satu madrasah. Mungkin itu untuk sebagai pengantar karena nanti lebih jelasnya lagi ketika kita simulasi ataupun praktek langsung di kegiatan kota masing-masing. Itu terima kasih Pak Nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yinun yang sudah memaparkan tentang Magis ya mungkin secara garis besar, karena yakin kita nanti juga akan mempelajarinya dan bahkan hanya baik Bapak Ibu piloting KBC di madrasah itu ada 4 tahap sesuai dengan tupoksi pengawas ya. Kemudian bagaimana kemudian KBC itu juga diintegrasikan dalam platform Magis. Baik, saya kira supaya materi ini bisa dikembangkan dan kita akan lebih paham secara mendalam. Barangkali ada yang akan merespon, menyampaikan gagasan atau bertanya, silakan diberikan kesempatan. Kita nanti akan berdiskusi selama kira-kira 1 jam. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan Bu Leti di kolom chat Pak. Oke, kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Leti. Izin bertanya, kriterianya apa ketika madrasah dikatakan berhasil atau gagal di piloting KBC? Ya, saya kira ini pertanyaan bagus ya untuk memancing teman-teman supaya kita lebih mengarah ke substansi KBC. Bu Ana atau Pak Yunus silakan. Ini mungkin saya dulu, nanti Pak Yun biar nambahin. Ya. Mungkin terkait dengan tadi bagaimana saya bilang saya 3 madrasah, kalau 1 gagal ada yang cadangan gitu. Jadi sebenarnya ini gagal ada sudut pandang yang berbeda ya Bu Leti ya. Kalau dari sudut pandang pengawas itu gagal itu ketika kita sudah punya menyusun gitu ya perencanaan pendampingan implementasi KBC, tetapi madrasah ini tidak menjalankan gitu ya seperti apa yang kita rencanakan bersama itu gitu. Itu gagal versi kita ya, versi pengawas yang melakukan pendampingan gitu. Jadi bisa jadi mungkin ada faktor-faktor yang di luar kendali kita ya, karena mungkin kesibukan kemudian dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kalau dari segi madrasahnya sebenarnya tidak ada istilah gagal, karena belum berhasil pun itu juga sebuah keberhasilan gitu ya.
Karena KBC ini sebenarnya yang dilihat adalah penanaman nilai. Jadi bukan banyaknya dokumen yang dihasilkan, bukan banyaknya program yang dibuat, bukan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan. Tapi sejauh mana penanaman nilai ini berjalan. Misalnya ini kita sering ada jebakan mimikri ya istilahnya ya. Jebakan mimikri itu seolah-olah berhasil padahal tidak. Jadi kita melihatnya tampilan-tampilan luar gitu ya. Misal ya. Di piloting yang tahun lalu itu kemarin yang saya lihat juga dipamerkan tuh di Silatnas, itu ada yang dokumentasinya tuh bagus banget, tapi tidak menggambarkan perubahan dari apa ke mana gitu. Itu nggak terlihat. Jadi berhenti pada itu dilaksanakan. Misal di Cinta Allah dan Rasul untuk penanaman nilai spiritual itu adalah salah satunya adalah setiap guru gitu ya bisa menemukan mengenali nikmat Allah yang dia terima hari itu dan mewujudkannya dengan menulis di jurnal syukur atau di pohon cinta yang isinya adalah tulisan-tulisan terkait dengan hal-hal nikmat Allah hari itu. Nah ini itu dilakukan sedemikian rupa, tapi efek nilainya itu yang mana gitu ya, perubahan nilai yang diharapkan itu terwujud dari mana gitu, itu yang namanya kita jebakan mimikri ya, kelihatan berhasil tapi sebenarnya kita nggak tahu apa perubahan yang terjadi. Maka di pendampingan kita ini kita berharapnya kita bisa memotret gitu ya sebelum, maka yang ada namanya baseline-nya kita itu sebelum itu seperti apa, setelah kita lakukan implementasi nilai-nilai KBC itu menjadi seperti apa. Dan itu nanti bisa dipetakan gitu. Mungkin itu Bu Leti ya. Kalau Pak Yudin mungkin ada tambahan atau Pak Nasi silakan. Ya, silakan Pak Yudin. Oke, untuk menguatkan jadi karena ini tadi berbasis ada refleksi, jadi masing-masing guru itu ataupun madrasah merencanakan sendiri apa yang mau dilakukan. Itu, dan itu kita harapkan jangan tadi sampaikan Bu Susiana, ketika berhasil atau tidak itu kita lihat juga dari perencanaannya. Jadi perencanaannya itu diharapkan tidak terlalu banyak yang dikerjakan, tapi lebih fokus gitu. Makanya ketika berbasis refleksi, kita harus mendampingi para guru ataupun kepala madrasah itu kira-kira rencana untuk pelaksanaan KBC itu yang mana, nilai apa dan kegiatannya apa, targetnya apa, itu lebih clear di awal, baru pendampingan sampai ke akhir. Jadi itu nanti basisnya kepada perencanaan atau refleksi yang dilakukan oleh guru sendiri atau kepala madrasah ataupun pengawas itu sendiri. Dan harapannya memang tadi sampaikan Bu Susiana, itu kan tidak usah banyak-banyak dengan basisnya jangan sampai ke dokumen terlalu banyak, tapi harus ada perubahan pada sikap gitu. Dan perubahan sikap itu ataupun karakter itu tidak bisa dilihat dalam jangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa proses lama gitu. Makanya ada satu sekolah itu hanya menerapkan tuh 1 atau 2 nilai saja atau 2 kebiasaan atau karakter saja, tidak banyak-banyak dari setiap nilai itu, sehingga bisa kelihatan perkembangannya. Jadi bukan banyak-banyakan tapi sesuatu yang berdampak gitu. Itu mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini jawaban yang saya kira sangat connect ya antara Pak Susi dengan Pak Yudin. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Terima silakan, kasih. Pak. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Iya, ke Bu Susiana, dari melihat timeline itu lama ya. Dan kita hanya ngambil katakanlah 1, 2 atau 3 lembaga. Kalau Bunda kan 3 tadi paling banyak. Kadang lembaga lain yang tidak kita tunjuk itu pengennya cepat gitu. Kok kenapa tidak sama, tidak bersamaan?
apalagi yang pengawas MTS atau MA itu kan kadang kepengawasannya hanya 7 lembaga itu. Berikutnya, pertanyaan dan jawaban dari Ustadz Yun, saya sudah memahami. Oh, ternyata tidak 6 cinta atau 5 cinta sekaligus, tapi cukup 1 atau 2 gitu saja ya. Mungkin cinta Rasul kepada Allah. Bu Susiana tadi menggambarkan bahwa wudhu, yang lain menunggu sambil memahami. Yang di pondok pesantren tadi cinta lingkungan atau nilai ekologi, ada moto jangan melangkah manakala ada sampah, seperti itu. Terus ini di sebelah itu ada si Pamong sama ini si Magis. Kalau di sebelah di dinas ternyata ada si Pamong. Si Pamong itu sekolah sepertinya yang harus digarap sangat banyak. Kalau kita melihat isi-isinya luar biasa. Ambil contoh ini untuk sebelah ini. Mohon maaf. Saya khawatir kita terlalu ketinggalan. Pendekatan holistik dan terukur, siklus 3M, 3P, 3M ini mengevaluasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Kalau ini adalah yang dibahas Pak Dr. Jun tadi. Berikutnya ada analisis mutu berlapis. Di sana ada STAR. STAR ini sebuah kependekan, situasional, task, action, dan result. Dan berikutnya ada refleksi 4F dan penyusunan RTL. Ada juga fokus 8 dimensi lulusan. Ada juga 3 pilar pengawasan, manajerial, akademik, dan iklim lingkungan belajar. Ini yang 3 pilar ini sangat sesuai dengan TKA dan asesmen berbasis komputer itu. Saya berdoa untuk itu hanya salah satu saja, TKA saja. Terus ada juga portofolio kinerja nyata, laporan real time. Jadi dengan kita lewat Magis nanti mungkin ada real time. Apakah kita, pertanyaan terakhir, apakah kita memang hanya sesuai yang kita ajukan? Bagaimana kalau lembaga-lembaga itu menuntut, saya ikut, itu nggak bisa ya. Terima kasih, mohon maaf panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ana langsung ya. Ya, Pak Sum. Iya, luar biasa nih Bapak, Masya Allah, sudah sangat ke depan luar biasa nih kalau pengawas sudah memikirkan sedemikian rupa ya. Jadi sebenarnya kenapa kita batasi 5 ya, sebenarnya 5 itu yang terpantau benar ininya Pak. Kita memahami bahwa pengawas itu binaannya ada yang sampai ratusan bahkan ini ya. Tapi di implementasi KBC ini kita batasi itu maksudnya benar-benar didampingi step by step-nya itu sedemikian rupa sehingga kita berharap ketika nanti melakukan evaluasi di akhir tahun itu tidak lagi ada faktor-faktor lain yang tidak kita lakukan karena saking banyaknya yang kita ajukan dan itu akhirnya mempengaruhi proses maupun hasil yang diharapkan. Jadi itu sih Pak. Tapi bukan berarti bahwa yang lain itu kita abaikan gitu ya. Hanya kita tidak catat gitu. Kita tidak catat dalam laporan yang kita buat di waktu mendaftar itu kan nanti ada di situ ya, yang kita update di situ. Nah, tapi di Magis, kalau Magis ini kan seluruh binaan masuk ya, Magis. Jadi kita tetap melakukan terhadap seluruh binaan kita gitu. Tapi yang untuk terkait KBC-nya itu kalau Bapak Ibu sanggup melakukan ke seluruh binaan, ya itu nggak apa-apa. Itu bagus banget justru, kan harapannya seperti itu gitu. Tapi ketika yang dipilih ini sedikit, itu sebenarnya kita jadikan kayak ajang uji coba kita juga sebagai pengawas, sehingga kita punya bahan yang lebih lengkap nanti ketika melakukan pendampingan ke yang lain tuh udah punya ini gitu. Itu yang pertama Pak ya.
Mudah-mudahan menjawab. Tapi yang kedua terkait dengan selain KBC apa kita tidak lakukan gitu ya, apa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan dimensi profil lulusan, dalam pekerjaan lain-lain gitu ya. Ini siklus penjaminan mutu. Nah, ini sebenarnya next Pak, next. Tapi kalau mau sekaligus juga bagus banget ya Pak. Jadi nanti akan menjelaskan bagaimana obrolan kita kemarin mendapat dukungan ya. Mudah-mudahan Pak Kakanwil kita juga akan setiap sedia Madra DKI itu menjadi piloting untuk siklus pendampingan siklus peningkatan mutu gitu ya. Jadi ada memang pengawas ini kan sekarang di madrasah ini kan sebagai penjamin mutu ya. Nah, jadi tentu kita melakukan pendampingan dengan orientasi pada peningkatan mutu gitu. Nah, ini sebenarnya sudah jadi diskusi juga di Direktorat GTK untuk bagaimana pengawas itu menjadi pengawal peningkatan mutu. Iya, ada nggak beli lauk. Pak Yun dilanjutkan. Terima kasih Pak Yun. Izin Pak. Silakan Bu Neni. Melda Ya. Pak. Oh Bu Melda, mangga Bu Melda. Ya, terima kasih Pak Yun, Bu Susi. Berkaitan dengan pendampingan itu, tadi kan ada kita mulai dari perencanaan dan nanti pemantauan. Nah, tadi saya baca juga kan ada observasi ya Bu. Untuk ini sebenarnya program yang bagus ya Bu ya untuk kita pengawas, terutama DKI Jakarta nih. Nah, kalau bisa apakah nanti untuk lembar pemantauan itu ada contohnya atau mesti diseragamkan untuk DKI, termasuk materinya itu apakah nanti kita masing-masing atau DKI ada ininya template yang sama gitu, seperti sehingga kita satu langkah satu bersama untuk sukses bersama gitu. Itu yang pertanyaan untuk keseragamannya untuk lembar dan sebagainya. Nah, nanti di akhir juga kan kita akan ada evaluasi, sehingga pada saat evaluasi pun kita bisa, karena udah satu ini yang sama, bisa satu apa yang kurang-kurang kita bisa lengkapi. Nah, seperti itu Bu. Bagaimana mohon penjelasannya Bu. Dan untuk yang kedua, untuk Magis kan sampai tadi Pak saya sempat dengar itu dengan handphone udah agak sulit ya. Kita guru tadi mohon dijelaskan kembali Pak. Tadi sempat ini saya miss di sini sinyalnya kurang bagus. Untuk karena selama ini kan penggunaan Magis ini kurang bisa sulit sekali guru untuk menginginkan menggunakan aplikasi Magis ini. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, itu aja Pak. Bu, makasih ya. Terima kasih. Silakan Pak Yunun atau Bu Ana. Saya dulu ya Bu Luciana, saya dulu ya. Ya. Oke, untuk pertama masalah yang tadi Pak Sumanto ya Pak Haji. Jadi saya begini, KBC ini bukan program baru. KBC itu sebanyak kegiatan yang sudah ada, tinggal diberi nilai. Madrasah itu banyak kegiatan-kegiatan yang bagus, yang mungkin bisa menggambarkan kelima kepancacinta itu. Nah, kita perlu menguatkan dengan nilai-nilai yang lebih gitu. Makanya tadi harapannya tidak terlalu banyak yang mau diterapkan, disesuaikan dengan kondisi. Supaya terlihat, karena kan perubahan sikap atau karakter atau akhlak itu kan tidak bisa dengan cepat. Itu karena pemantauan antara perubahan karakter tidak cepat, maka juga tadi sampaikan Bu Susiana, kalau kita kuat semua madrasah didampingi, ya silahkan. Oh iya. Nah, kalau enggak, ya lebih bagus ya. Makanya tadi itu satu pengawas satu madrasah. Boleh lebih maksimal sekitar kemarin itu 4 atau 5, karena 4 aja nih kita bisa ngejar enggak. Bukan berarti mereka yang lain tidak bisa melaksanakan, silahkan saja gitu Pak. Cuma kita memantaunya, itu yang menjadi prioritas. Supaya bisa kita lihat, misalnya satu kegiatan dari Panca 1, ataupun kalau memang kuat 5-5-nya ya silahkan. Tadi Bu Susiana kan menggambarkan 2-2 gitu. Itu nanti tergantung kondisinya. Dan kalau bisa tergantung dari kebiasaan sudah ada, tinggal yang asalnya hanya melaksanakan, tapi kemudian diberi nilai gitu Pak. Itu, jadi diberi nilai dari setiap kegiatan itu supaya wudhu kan udah biasa. Nah, tinggalnya bagaimana supaya wudhu itu lebih
lebih bermakna gitu, ada dampaknya. Itu dengan tadi sampaikan Ibu Susiana dengan diam dulu ataupun mensyukuri dulu nikmat itu. Jadi itu proses kan tidak mungkin menjadi budaya kalau tidak semua bergerak. Memang harapannya mulai dari guru dan kepala sendiri yang akan langsung bergerak gitu. Kemudian juga tadi memang kita ngobrol-ngobrol kemarin bahwa seperti yang menjadi tagihannya di renselanya Pak Menteri, nanti Bapak Ibu bisa lihat renselanya Kementerian Agama tahun nomor 17 2025, di salah satunya itu adalah ada 3 yang harus dikuatkan. Yang menjadi renselanya Pak Menteri yang terkait dengan 1 literasi, kedua numerasi, dan yang ketiga karakter. Nah, karakter ini akan menjadi bagian dari dari KBC ini gitu. Kemudian dari 3 ini perlu ada sebuah kepemimpinan. Makanya ada kepemimpinan pembelajaran. Nah, 4 ini sebenarnya bisa menjadi prioritas untuk pendampingan. Cuma ini jangan sampai karena kebanyakan malah tidak fokus. Nah, untuk sekarang ini fokusnya ada kepada KBC dulu gitu. KBC dulu supaya fokus. Kalaupun nanti insya Allah kalau jadi ini DKI menjadi pengembangan dari program ini, 4-4-nya, kepemimpinan pembelajaran, literasi, numerasi, dan karakter yang KBC itu, ya mudah-mudahan kita akan bisa lebih siap lagi gitu, ada dampingannya gitu. Jadi itu yang sehingga supaya lebih mudah untuk pengkoordinasiannya, maka aplikasinya dipindahkan Bu Melda dari yang pakai harus download. Kalau Android kan harus download dulu tuh itunya aplikasinya dari Play Store gitu kan. Nah, kalau sekarang tinggal di Google aja langsung. Jadi guru-guru hanya masuk di MIS-GTK, di situ sudah ada gitu magisnya. Jadi tidak perlu lagi di handphone itu download dulu aplikasi magisnya baru kita bisa buka. Sekarang tinggal di Google Chrome, buka MIS-GTK, login pakai akun MIS-GTK, nanti akan ada di situ magisnya. Itu lebih enak. Kemudian nanti akan mempermudah tadi sampaikan perubahan guru, perubahan madrasah, binaan itu secara otomatis karena kan itu berkaitan dengan binaan kita kan ketika sertifikasi ataupun SKMT kan gitu akan terkait dengan SKMT, maka itu untuk mempermudah saja Bu. Jadi bukan berarti akan wah ini nggak bisa pakai handphone, bisa. Justru malah lebih mudah, tidak perlu lagi download gitu. Itu mungkin dari saya. Bu Susiana, kalau... terima kasih Bu Susiana, Master Junjun. Alhamdulillah. Syukran. Oke, terima kasih Pak Sumanto, luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Bu Iwan, Pak Iwan. Yang tadi belum terjawab, Pak. Pertanyaan saya belum terjawab. Bu Melda ngerasa belum terjawab nih. Yang mana yang belum terjawab, Bu? Yang lembar untuk pemantauan, untuk keseragamannya bagaimana? Dan juga materi. Biar nanti pada saat evaluasi bisa seragam. Kasih. Ya, mungkin saya bantu jawab sedikit terkait dengan itu akan sama Bu, bahkan seluruh Indonesia juga sama gitu ya. Karena yang kita jadikan acuan adalah di buku saku, dan di buku saku itu sudah ada instrumen yang akan digunakan. Gitu. Oh, oke. Ya, siap. Kasih, Bu. Tapi kalau boleh saya menyela, mohon maaf. Bukankah sekarang ini justru tidak harus sama? Terima kasih, itu saja. Mungkin maksudnya yang sama ini instrumennya aja sih Pak. Instrumen. Oh, instrumen. Instrumen pemantauannya gitu. Ya. Kalau mau mengembangkan lebih dalam lagi, menurut saya sih lebih bagus ya. Tapi instrumen ini memang dikembangkan yang sangat sederhana sehingga bisa digunakan oleh seluruh pengawas dimanapun berada seluruh Indonesia ini. Tapi kalau mau mengembangkan lebih dalam lagi, itu monggo aja silahkan. Ini standarnya aja yang sama gitu. Menambahkan lagi, jadi mungkin tadi Ibu udah menyampaikan, jadi Bapak Ibu, panduannya di buku saku, itu sangat sederhana sekali. Nah, di buku saku itu ada namanya barcode tuh. Barcode yang di situ akan menuju ke file-file yang dibutuhkan. Saya mengingatkan itu aja. Jadi nanti di situ semua. Jadi tidak ada perubahan di buku saku, tapi akan ada penambahan di
Google Drive-nya itu. Di situ ada semua, insya Allah. Untuk materi pun akan terkumpul juga di situ. Untuk melengkapi tadi. Terima kasih. Baik, lanjut ya, ini ada pertanyaan hampir sama sih, tapi mungkin ada sesuatu yang berbeda sedikit. Apakah dari Pak Iwan Setiadi, apakah madrasah bisa memilih fokus hanya satu KBC untuk implementasi dalam 1 tahun ajaran? Jika menurut hasil observasi pengawas madrasah tersebut sudah berhasil dalam implementasi KBC, menurut saya sepertinya hasil observasi potong ya, perlu dikuantifikasi untuk capaian perubahan karakter yang tersebut. Jadi apa? Ini maksudnya satu tema apa gimana Pak Iwan? Pak Iwan boleh menyampaikan secara verbal, silakan. Halo Pak Iwan. Iya Pak, mohon izin Bapak Ibu. Mangga. Ya, jadi dalam 1 tahun ajaran itu, apakah hanya boleh madrasah memilih satu tema dari kurikulum berbasis cinta? Misalkan topiknya hanya topik dari cinta ilmu. Jadi dalam 1 tahun semuanya hal-hal yang ada di madrasah, baik kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, itu implementasinya implementasi cinta ilmu, itu saja Bu. Ya. 1 tahun ya, mangga. Silakan narasumber. Ya, sebenarnya gini Pak, untuk piloting ini kita harapkan semua nilai itu namanya piloting ya, itu kita uji coba gitu. Karena kita bisa membuat evaluasi nantinya, untuk nilai cinta ilmu itu kalau dipraktekkan itu seperti ini. Tapi bukan berarti ketika misalkan di tahap 1 nih kita 2 nilai. Nah, tahap 1, 2 nilai itu sebenarnya nggak harus mulai dari cinta Allah dan Rasul dan cinta diri ya. Kita bisa mulai dari cinta sesama dulu. Tapi cinta sesama itu nggak akan muncul kalau orang tidak punya cinta diri, masalahnya kan gitu ya. Nah, jadi itu sesuatu yang nggak mungkin dibolak-balik gitu. Artinya ketika kita menguatkan, kita pengen membangun ekosistem yang penuh cinta, minimal kita ke diri kan, sel tuh gitu ya. Mulai dari self awareness dulu kalau kita mau bisa social awareness kan gitu. Tinggal satu Pak. Ya, jadi seperti itu Pak. Tapi mau duluan yang mana silahkan. Tapi untuk piloting ini kita harapkan semua nilai ini kita uji coba gitu. Nah, ke depan kita mau kuatkan lebih dalam kemana? Nah, Bu Siti Milatu, maaf, ada bocor ya? Ya, itu sih Pak Iwan ya. Oh iya Bu. Bu Endang, baik, terima kasih baik, Ibu. Bu Endang. Makasih Pak Iwan. Bu Endang, silakan Bu Endang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran ya Pak? Dengeran ya? Ini lagi OTW nih. Ya. Mungkin saya menanyakan terkait dengan tahapan tadi ya, tahapan nilai-nilai itu kan ada 6. Kemudian kita dalam mengimplementasikan piloting itu secara bertahap. Sedangkan kalau kita dalam mengintegrasikan di dalam intrakurikuler itu kan berdasarkan CP mata pelajaran masing-masing gitu ya. Maka dari itu kan artinya tidak bisa kita float gitu. Misalkan kalau itu dalam 1 semester itu kan misalkan ada 15 mata pelajaran itu terkait dengan 5 panca cinta, berarti 5 panca cinta kan bisa kita implementasikan dalam 1 semester sekaligus gitu. Atau seperti apa? Tapi karena nilai dasar itu kan berkaitan dengan panca cinta kan, seperti itu kan berarti terkait dengan panca cinta terhadap diri ya, cinta kepada diri. Nah, sehingga kalau tahapan tadi secara bertahap dilakukan, misalkan nilai dasarnya 2 dulu gitu, berarti kan hanya 2 panca cinta yang kita implementasikan dalam 1 tahap ya, 1 tahap tersebut gitu. Sedangkan tuntutan di dalam
integrasi ke CP itu kan mungkin dua nilai cinta, nilai dasar itu, tetapi panca cintanya mungkin bisa lebih dari itu gitu loh, dari tuntutan CP-nya, sesuai dengan CP-nya gitu. Mungkin bisa diberi pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Silakan Bu Ana atau Pak Yun. Nanti Pak Yun bisa nambahin ya Bu Endang. Jadi sebenarnya tadi yang sampaikan Pak Yun dan kita bawa KBC itu bukan dari nol gitu ya. Pasti sudah ada dan itu muncul gitu. Nah, ketika kita fokus penanaman dua nilai itu bukan berarti kok nilai lain terus kemudian tidak dilakukan tapi tidak jadi fokus gitu. Jadi fokus penanaman dua nilai ini yang terencana di madrasah, misal ya tadi kalau Bu Endang menyampaikan memang di intra itu pasti ada cinta ilmu, nggak mungkin nggak ada cinta ilmu kan gitu. Tapi nanti terkait penanaman nilai cinta ilmu dalam lingkup madrasah ya, bukan hanya di lingkup kelas oleh guru mata pelajaran, nah itu akan diwujudkan dalam hal yang lain gitu Bu. Jadi perencanaan penanaman nilai itu dalam lingkup madrasah gitu ya. Dalam lingkup kelas bisa jadi semua nilai sudah ditanamkan, tapi fokus dalam observasi dan perencanaan kita itu di dua nilai fokus ya. Nanti di tahap berikutnya fokus lagi ke dua nilai gitu. Jadi fokus tuh mulai dari kita memastikan bahwa pemahaman terhadap konsep nilai cinta itu di nilai tersebut tuh benar-benar sudah didapat nih oleh kepala sekolah dan guru. Lalu kita merencanakan kira-kira bentuk penanaman nilainya apa untuk nilai tersebut di kelas, misalnya gitu. Ini benar-benar kayak sebuah proses yang direncanakan secara matang, dibicarakan, lalu dilaksanakan. Tidak terserah kepada guru di kelas tanpa ada observasi gitu. Nah, nanti ketika guru mengimplementasikan di kelas, berarti kita melakukan observasi di kelas gitu, pengawas. Seperti itu, Bu. Nah, kita observasinya fokus pada dua nilai aja dulu. Nanti nilai berikutnya ya kita lakukan hal yang sama. Itu sih, Bu. Endang. Oke, gini Bu, maaf Bu Susi. Jadi tadi saya katakan misalkan di tahap 1 tadi waktunya berapa bulan Bu? Atau di 1 bulan ya? Atau 2 bulan misalnya ya? 2 bulan, 3 sampai 3 bulan sih. Melaksanakan observasi, sedangkan Bapak Ibu guru itu kan dalam mengimplementasikan KBC itu kan nanti kan ada perencanaan kan di sana kan pasti lebih dari dua nilai gitu loh. Pasti ya saya memastikan karena guru itu kan masing-masing gitu dari CP-nya itu kan pasti tuntutannya masing-masing, seperti pelajaran IPA, pelajaran olahraga itu mungkin bisa mencakup 5 panca cinta. Nah, apakah yang kita observasi itu kan berarti kalau ada guru yang memang katakanlah dalam 1 bulan atau 2 bulan itu ternyata seluruh guru itu mencakup 5 panca cinta tadi. Berarti apakah tetap yang kita observasi hanya yang kita fokuskan saja 2 gitu, sedangkan yang lain tidak. Padahal nanti di dalam Makis itu kan kita akan mengupload ya Bu, akan mengupload perencanaan dan juga pelaksanaan di dalam kelas itu kan nanti kan diupload ya, mungkin dalam bentuk dokumennya, perencanaannya dan dokumentasinya kan di dalam kelas kan diupload di Makisnya kan seperti itu. Nah, apakah kalau memang itu tidak fokus nilai yang kita tentukan itu, misalkan nanti tentukan 2 nilai tadi yang ilmu dengan yang lain yang lain misalkan 2, sedangkan yang guru yang mengimplementasikan yang lain, apakah tidak perlu di-upload di Magis tersebut atau tidak perlu diobservasi gitu? Itu pertanyaan saya. Makasih Bu. Iya, karena kita fokus dua nilai aja dulu Bu. Bukan berarti yang lain tidak dilakukan dan tidak ini, tapi fokus di situ. Nanti ketika kita kan gini ya, 2 nilai itu diintegrasikan di intra, di ko-nya gimana, di ekstra, di pembudayaan gimana gitu. Nah, artinya jadi kita fokus 2 nilai itu melihatnya di 4 aspek tadi kan, nggak hanya di kelas aja. Nah, kita fokus saja di 2 nilai itu. Kenapa? Karena kita sudah sebagai pengawas sudah membekali nih terhadap 2 nilai tadi dengan begitu matang, sehingga guru
melakukan perencanaan dan penanaman nilai terkait 2 nilai tersebut aja dulu. Yang lain tetap dilaksanakan. Misalkan cinta ilmu dia harus menggali banyak sumber dan lain-lain, itu tetap. Tapi fokus kita itu di situ aja dulu. Nanti kita pantau itunya. Kita kan setelah di tahap pendampingan pelaksanaan itu, meskipun 2 nilai, itu dari mulai pembekalan, membuat perencanaan, pemantauan, di refleksi akhir, refleksinya terkait penanaman 2 nilai tersebut dulu. Nggak usah terlalu luas aja dulu gitu. Nanti guru kan berefleksi nih, apa yang berubah dengan baik setelah menanamkan di fokus di 2 nilai itu gitu. Nanti berikutnya di fokus yang lain lagi gitu Bu. Sehingga diharapkan kita itu lebih fokus aja sih 2 nilai itu. Masalah magis itu sebenarnya kan basisnya refleksi ya. Jadi upload dokumen itu hanya linknya aja. Gitu. Oke, luar biasa. Mungkin menambahkan silakan. Ya, begini, kemarin juga kita diskusi karena kita fokus pada satu perubahan, karena perubahan itu perlu waktu dan perlu ada konsentrasi dan pendampingan. Makanya perlu fokus pada apakah semua guru harus kita amati. Nah, kemarin itu kita diskusi kalau banyak gurunya nih gimana, apakah kita mampu. Nah, akhirnya kita diskusi juga kayaknya untuk pengamatan pun ya guru tidak harus semuanya harus dikontrol. Yang penting tadi sampaikan Bu Susiana, kita fokus pada nilai yang mau diterapkan. Karena nilai ini sebenarnya bukan hanya perubahan kepada guru, bukan pada siswa saja, tapi pada guru, kepada kepala, dan kita semua harus berubah gitu. Makanya kita pengen fokus supaya bisa kelihatan perkembangannya. Takutnya kalau banyak, gurunya yang diamatin banyak, kemarin itu misalnya saya misalnya di MAN 4 gitu, saya pikir di MAN 4 ada 100 guru, masa saya harus semuanya diikutin gitu. Makanya kemarin itu kita ngobrol-ngobrol itu ya kayaknya 5 aja sudah berat nih kalau kita amatin. Ya, gitu. Fokus aja satu apa yang bisa kita jangkau dan fokus pada nilai yang kita tanamkan, itu saja sebagai bahan untuk kan ini piloting. Nanti kita akan bisa saling berbagi di Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada yang raise hand, Pak Wawan? Iya. Mangga Pak Wawan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nggak ini oke ya lagi nyetir ya. Baik, terima kasih pada semua narasumber. Saya ingin menyampaikan dua hal. Sebelumnya apresiasi ya pada semuanya. Saya ingin menyampaikan yang pertama mungkin kepada seluruh pengawas di DKI Jakarta terlebih dahulu. Mungkin hadir di sini Ketua Pokjawas yang saya hormati sudah memfasilitasi kegiatan ini keren. Yang pertama mungkin izinkan saya menyampaikan opini saya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, menurut saya gitu kan, DKI ini harus berbeda. Karena hasil diskusi-diskusi santai saya dengan Prof. Yun, DKI udah berbeda sendiri katanya. Ini konteksnya kita dalam konteks ini nih dua isu yaitu KBC dan Magis. Ya, Magis kita tertinggal dengan daerah lain. Tapi saya kok menyimak tadi ada yang nggak sinkron dengan yang disampaikan Bu Susiana gitu dengan yang saya catat dari informasi dari Pak Yun, ternyata semua daerah baru memulai gitu kan. Nanti wallahu alam nanti yang valid yang mana. Jadi saya memandangnya gini Bapak Ibu semuanya. Ide itu muncul setidaknya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Nah, dalam konteks ini pastikan ada, kalau dalam sebuah sistem lembaga itu paling nggak saya 3 lah. 1 akan sangat dilatar belakangi oleh anggaran, 2 program, 3 nanti mungkin akan bicara soal legacy atau gengsi. Nah, ini saya pertamanya tetap ya ke skeptisisme saya akan saya pertahankan supaya ingin mengajak teman-teman tetap kritis gitu ya. Nah, jadi apakah ide itu untuk memang menyalurkan anggaran yang sudah ada atau sebaliknya berharap justru untuk sebagai kreativitas untuk anggaran.
Yang kedua yang namanya organisasi lembaga kan harus ada program. Nah ini program, itu kan sudah jadi programnya dari ide ini. Dan yang ketiga legacy. Itu basic saya supaya pengawas DKI harus menjaga kekritisan. Tetapi sebagai sebagai pengawas yang juga memegang sertifikat growth mindset, nah saya mengapresiasi siapapun yang menginisiasi, terutama kawan-kawan kita yang sudah terlibat. Ini ada Prof. Yun, Pak Nasihi, dan Bu Susiana yang sekarang sedang mendiseminasikan. Nah, makanya cara mengapresiasinya, kita dukung program ini dengan cara yang berbeda juga. Ini kenapa saya bicara, karena menurut saya sesuai dengan Pak Nasihi tadi bilang, diskusi akan 1 jam, karena udah sangat kedalaman nih. Dan itu mungkin tugasnya nanti kalau memang disepakati kan nanti akan ada lanjutan di kota. Kalau menurut saya nanti mungkin penyamaan persepsinya bagaimana ketika di kota perlu disampaikan ke teman-teman di sini gitu ya. Nah saya setuju tuh dengan Pak Sumanto tadi udah mulai ke dalam, terus Bu Melda. Jadi kita harus berpikir sampai ke bagaimana ide bagus ini kemudian tidak menjadi beban di lapangan. Tugas kita sama-sama, ayo kita berpikir, itu yang menurut saya bagaimana DKI bisa berbeda. Bagaimana pengawas DKI bisa menjadi jembatan ide-ide yang melangit ini kemudian tidak menjadi masalah di bumi, tapi bisa bermakna. Itu bahasa saya. Saya challenge Bu Miss Melda tuh ya, kita di timur, ayo kita. Kalau ada yang bolong dari, saya udah baca, terima kasih Prof. Yun, buku sakunya cukup bagus, tapi memang banyak gitu kan yang kemudian menurut saya perlu kita dalemin lagi gitu. Nah ini kita coba barangkali semua pengawas bisa berperan di situ. Kita harus berbeda DKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung ditanggapi Bu Ana? Ya mungkin sebelumnya memang kalau Jakarta gitu baru sebentar aja udah dalam. Apalagi kalau sudah lama ya. Ya, sepertinya bukan pertanyaan tadi dari Pak Wawan ya, pernyataan. Jadi menurut saya bagus sebagai sebuah pemikiran bahwa kita akan memikirkan cara-cara membumikan apa yang sudah di langit gitu ya. Tetapi memang karena ini sebuah pendidikan nilai, kita sendiri memang yang harus memiliki sebelum melakukan pembekalan gitu ya, kita sendiri yang memang harus perlu dikuatkan gitu. Nah ini karena yang mau kita dampingi adalah terkait dengan KBC. Nah kita sendiri sudah sampai sejauh mana gitu ya pemahaman kita, lalu keyakinan kita terhadap nilai-nilai KBC itu gitu. Itu sih yang perlu disamakan dulu kalau menurut saya ya. Nah, itu aja dari saya. Pak Yun silakan. Ya. Kata kunci yang kemarin dibuat Pak Menteri kan, Pak Menteri ini KBC itu sudah ada 3 regulasi yang menaunginya, dan beliau mengatakan bahwa KBC ini bukan program baru dan kunci utamanya keberhasilan adalah di keteladanan. Jadi sebenarnya di KBC yang tadi saya ajak bahwa KBC ini sebenarnya bisa mengisi yang kekosongan yang belum pernah kita dalami atau dari 4 kompetensi guru ataupun 3 kompetensi pengawas atau kepala. Kita sering bicaranya kepada profesional dan kita bicara tentang kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan kepribadian dan sosial itu belum tersentuh. Maka kehadiran KBC itu menjadi kunci bagaimana bahwa perubahan itu harus mulai dari diri sendiri. Nah mudah-mudahan nanti ini KBC ini menjadi sebagai standar kompetensi untuk kepribadian dan sosialnya guru, kepala, dan pengawas. Maka betul kata Bu Susiana, ya kita harus menjadi orang yang KBC dulu sebagai sampel ataupun sebagai model ataupun sebagai teladan bagi guru, kepala, dan tentunya nanti akan berdampak kepada anak-anak. Itu mungkin nanti kita sama-sama untuk mengembangkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini luar biasa. Baru sebentar sudah dalam. Ini nanti jangan-jangan sudah kedalaman gitu ya. Teman-teman, kita sih sebenarnya targetnya sampai jam 4, targetnya ya paling lama jam 4. Apakah masih mau kita teruskan dengan pembahasan yang semakin dalam?
Saya Silakan. minta waktu barangkali 2 Ya. menit Pak Dr. Nasihi. Gimana? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga pengawas dari Kota Jakarta Barat, Bapak Haji Budi Hairawan Asih, Bapak Dasiman, Haji Dasiman, saya sendiri kebetulan bulan ini Purna. Terima kasih Allah memberi kesehatan bagi saya di usia 60 tahun ini. Mohon maaf Ibu Hajah Artati, Pak Amiruddin, Ibu Susiana, Bapak Dr. Yunyut, juga Bapak Dr. Ahmad Nasihi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Jakarta Barat secara struktur udah terganti. Di sini ada beliau Bapak Haji Anwar Aulia. Selamat, semoga tugasnya selesai. Saya minta maaf jikalau pamit ini. Tapi semangat ikut ini, memang semangat. Nanti mungkin akan diganti oleh teman-teman yang lain, saya yakin, yang kemarin sudah ngajukan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas ilmunya, terutama Ustadz Yunyun. Kalau beliau Ustadz Yunyun selalu menulis buku, tolong sampaikan jikalau saya nanti keluar dari grup umpama, kalau itu e-book, apalagi buku cetak, saya akan semangat membeli. Saya janji ini. Terima kasih dan minta maaf jikalau kurang sopan, kurang enak dan lain sebagainya. Itu saja dari saya atas nama 3 teman. Oh, juga di Barat ada Bu Hajah Nuril pensiun di Maret dan satu lagi belum nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi sedih nih Pak Haji. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah dalam segala hal ya. Amin. Dalam menuntaskan tugas dan amanah sebagai pengawas. Saya yakin Pak Sumanto sudah jadi contoh yang terbaik ya. Baik. Masih ada yang mau bertanya atau menyampaikan gagasan? Cukup kali Pak. Cukup kali ya? Mungkin cukup ya. Kalau tidak ada lagi mungkin ya. Ada info terkait dengan di kota masing-masing mau melaksanakan seperti itu Bu, karena timeline provinsi mungkin akan membuat ya nanti buat timeline kota ya. Siap. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini adalah awal permulaan kita membahas tentang program Satu Pengawas Satu Madrasah piloting KBC. Nanti tentu saja ada tahap berikutnya, yaitu sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan di Pokjawas Kanwil DKI. Setelah ini kita akan turun ke lapangan, berdiskusi ya di masing-masing kota agar pembahasan tentang program ini semakin detail dan tajam dan kemudian mudah untuk diimplementasikan sesuai dengan amanah program. Saya kira walaupun tentu saja belum tuntas dan sudah sedikit mendalam, kita bersyukur hari ini ada pencerahan. Terima kasih kepada Ibu Ana dan Pak Yunyun yang sudah menyampaikannya demikian gamblang. Mudah-mudahan kita semua paham dan siap untuk melakukan program Satu Pengawas Satu Madrasah piloting KBC. Itu mungkin yang bisa kita lakukan pada hari ini. Dan saya sebagai moderator barangkali untuk izin foto dulu Pak Nasihi. Ya, kesimpulan saya kira bisa disimpulkan masing-masing ya. Atau nanti kalau belum ada kesimpulan yang utuh nanti kita simpulkan di masing-masing kota. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Silakan on cam dulu, on cam. Supaya kebersamaan kita bisa jadi momen terindah. Silakan. Yang foto siapa nih Bu Melda? Ya, oke. Ntar Pak. Ntar ya, ada Bapak Ibu.
Belum semuanya on cam. Gayanya apa gayanya? Nah, Oke, senyum slide 1. Semuanya Ya. semua aja. Ya cinta. ya. Oke.